Mengenai ajaran kedaulatan Allah, sering kita merenung dan bertanya, kalau Allah berdaulat, mengapa terjadi begini? Kalau Allah berdaulat, mengapa kok terjadi begitu? Dan seterusnya, dan seterusnya. Saya dulu pun juga demikian, saudara. Sekarang tidak lagi. Mengapa pandangan saya bisa berubah? Ya saudara, karena pandangan saya mulai dibentuk, pengertian saya mulai dibentuk tentang Allah berdasarkan apa yang Allah katakan tentang dirinya. Allah telah membuka dirinya kepada kita, kepada miliknya melalui wahyu khusus yang tertulis yaitu Alkitab. Saya tidak lagi berpikir kalau saya dulu memikirkan tentang Allah itu A, dan kalau tidak terjadi A, maka saya pandang keliru. Saya tidak lagi demikian. Saya juga tidak lagi berpikir bahwa harus A, karena normalnya umumnya A. Tidak lagi. Saya terus mau berubah karena saya ingin berjumpa dengan Allah lewat wahyu khususnya. Saudara, saya mengajak kita sekalian mulai mengubah cara pandang kita terhadap Allah dengan segala peristiwa yang kita alami itu berdasarkan apa yang Allah katakan sendiri tentang dirinya, bukan dari sumber yang lain, apalagi menurut pendapat kita sendiri yang terbatas. Sekali lagi ya saudara, saya mengajak kita untuk mengerti Allah, seberapa banyak yang Allah sudah bukakan tentang dirinya, tentang Allah berkata-kata tentang dirinya dari wahyu khususnya, bukan dari sumber yang lain. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Ku taat perintahmu, ku sabar melakukan, ku yakin Tuhan jawab setiap doaku. Taat perintahmu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan, jadi selalu kehendakmu kau nyatakan kemuliaanmu. Taat perintahmu Tuhan, pegang. Hari ini saatnya kita langsung menuju Daniel 5. Kitab Daniel ini mengajarkan kepada kita tentang Allah yang berdaulat atau kedaulatan Allah menurut apa yang Allah nyatakan mengenai dirinya. Saya akan membaginya dalam 3 bagian sekarang. Bagian yang pertama tentang peralihan sejarah. Daniel dan kawan-kawannya serta ribuan orang Yehuda, bahkan puluhan ribu orang Yahudi lainnya dibuang ke Babel itu pada zaman Raja Nebukadnezar. Raja Nebukadnezar ini punya anak namanya Beltsyazar. Nah, ketika kita baca Daniel 5 ini, Beltsyazar itu sudah naik tahta dan menjadi raja. Daniel masih hidup dan masih bekerja di istana raja. Pada masa pemerintahan Raja Beltsyazar inilah saudara, perabot-perabot yang di Yerusalem yang diangkut ke Babel, yang terbuat dari emas dan perak murni, yang ikut dirampas dan dibawa ke Babel oleh ayahnya, yaitu Raja Nebukadnezar, dipakai oleh Raja Beltsyazar ini untuk pesta pora dan mabuk, yaitu minum-minuman keras. Barangkali saja memang kebiasaan para raja, kebiasaan bangsawan di zaman itu untuk mengadakan pesta pora, untuk mengadakan mabuk-mabuk itu sudah biasa.
Namun kali ini yang tidak biasa adalah menggunakan perabotan bait Allah untuk pesta pora, untuk mabuk. Padahal perabotan itu seharusnya dipakai untuk melayani Allah semesta alam di bait Allah. Saudara, ini yang menjadi catatan. Sepertinya biasa, tapi ini tidak biasa. Perabotan bait Allah yang seharusnya dipakai untuk ibadah dan sekarang dipakai oleh Raja Belsyazar untuk pesta pora dan mabuk, bukan hanya dipakai oleh raja, saudara, dipakai oleh pembesar-pembesarnya, dipakai oleh istri-istri pembesarnya, dipakai oleh para gundi. Mereka semua minum dari perkakas itu. Dan dicatat begini, saudara, mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Padahal sekali lagi perabotan-perabotan itu seharusnya dipakai untuk melayani Allah yang hidup, Allah semesta alam. Dari sejak perabotan rumah Allah di Yerusalem dirampas, sepertinya Allah tidak bertindak apa-apa. Sepertinya loh, saudara. Namun perkiraan bahwa Allah diam itu tidak benar, salah besar. Allah kan berdaulat, Allah itu berkuasa menjelaskan tentang dirinya kepada kita menurut apa yang Allah sendiri inginkan, menurut apa yang Allah sendiri maui. Bisa saja bagi kita manusia, kok Allah terlalu lama bertindak? Lawang dari zaman bapaknya yaitu Raja Nebukadnezar, kok baru di zaman anaknya yaitu Raja Belsyazar Allah baru berbuat sesuatu yang berkaitan dengan perabot-perabot bait Allah itu, yang mana pelaksanaannya sebenarnya merupakan penghinaan terhadap Allah dengan memakai perabotan-perabotan bait suci. Ya saudara, bagi kita yang terbatas nampaknya lama sekali. Namun bagi Allah yang tidak terbatas tidak lama. Sekali lagi, tidak lama dan juga tidak cepat. Bagi Allah, waktu yang ditetapkannya itu selalu pas pada waktunya. Pas. Kita harus percaya itu. Sehingga kita terhindarkan dari sikap bersungut-sungut. Sekali lagi saudara, apapun yang Allah kerjakan dengan waktu pas bagi Allah. Mungkin bagi kita tidak. Kalau kita mengerti ini, kita tidak akan bersungut-sungut, kita tidak akan mengeluh, kita tidak akan protes. Lalu yang kedua, saudara, saya akan mulai bagian ini dengan catatan Alkitab yang berbunyi demikian. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya, ini yang ngomong adalah Daniel. Tetapi tuanku Belsyazar anaknya tidak merendahkan diri walaupun tuanku mengetahui semuanya itu. Daniel mengatakan hal itu kepada Raja Belsyazar. Artinya apa? Artinya Belsyazar tahu mengenai Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, yang melampaui dewa-dewa yang disembah mereka. Tetapi dalam bahasa saya, saudara, saya mencoba mengistilahkan Belsyazar ini tidak mengakui, tidak mempercayai, tapi tetap tinggi hati. Seperti catatan ini yang mengatakan, Tuanku meninggikan diri terhadap yang berkuasa di sorga. Perkakas dari baitnya dibawa orang kepada tuanku, lalu tuanku serta pembesar tuanku, para istri dan para gudik tuanku telah minum anggur dari perkakas itu. Tuanku telah memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, dari tembaga, besi, kayu, dan batu, yang tidak dapat melihat atau mendengar atau mengetahui. Dan tuanku muliakan, dan tidak tuanku muliakan Allah. Sekali lagi saya catat ya saudara, saya garis bawahi. Dan tuanku dan tidak tuanku muliakan Allah yang menggenggam nafas tuanku dan menentukan segala jalan tuanku.
Allah memakai alasan inilah untuk memaksa dalam tanda kutip Belsyazar menyadari bahwa ada Allah, dalam hal ini Allahnya orang Yahudi yang maha tinggi. Cara yang Allah pakai adalah pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Ya saudara, sang raja Belsyazar melihat punggung tangan yang sedang menulis dan efeknya luar biasa. Raja menjadi sangat pucat, pikiran-pikirannya menggelisahkan dia, sendi-sendi pangkal pahanya menjadi lemas, dan lututnya berantukan. Dan kita tahu cerita selanjutnya, tidak ada satupun yang bisa mengartikan penglihatan itu kecuali Daniel yang memang Allah siapkan dan taruh di sana, yang percaya kepada Allah semesta alam dan maha kuasa itu. Belsyazar memang akhirnya tahu artinya. Belsyazar sedikit lega karena ada orang yang bisa memberitahu maknanya. Tetapi Allah tidak memberikan kepadanya panjang umur. Ketahuannya, tahu arti dari penglihatannya tidak menyelamatkan dia. Sebab di ayat 30 dicatat, pada malam itu juga terbunuhlah Belsyazar, raja orang Kasdim itu. Memuaskan rasa ingin tahu kita tidaklah akan menyelamatkan kita bila kita tidak mempercayai Allah sebagai sumber pengetahuan yang harusnya kita dapat. Yang ketiga, saudara, saya sangat tertarik pada ayat ini yang ditulis begini. Kemudian Daniel menjawab raja, tahanlah hadiah tuanku, berikanlah pemberian tuanmu kepada orang lain. Namun demikian, aku akan membaca tulisan itu bagi raja dan memberitahukan maknanya kepada tuanku. Jadi begini saudara, begini, Daniel tegas menolak hadiah dari Belsyazar. Padahal di zaman itu sudah sangat lazim bahwa orang yang berjasa pada raja, orang yang berjasa pada kerajaan pasti mendapatkan penghargaan, yaitu berupa hadiah. Itu sudah lazim sebagai bentuk penghormatan dan lain sebagainya. Membaca kisah ini saya kok jadi teringat Nabi Elisa, saudara, yang menolak hadiah dari panglima tentara Aram, yaitu Naaman. Saya mencari sebab mengapa Daniel menolak. Bukankah tidak berdosa, tidak salah kalau menerima hadiah itu? Yang saya pastikan, yang saya dapatkan, Daniel menolak bukan karena sungkan, bukan karena segan, bukan juga karena malu-malu kucing, bukan. Penolakan Daniel terhadap hadiah dari Raja Belsyazar itu adalah karena Allah. Belsyazar merendahkan Allahnya, sementara Daniel sadar bahwa kemampuannya adalah pemberian Allah yang direndahkan oleh Belsyazar. Saya sangat yakin itu alasan Daniel menolak hadiah, menolak pemberian, menolak penghargaan dari Belsyazar. Menolak Allahnya, padahal kita sedang menyembah Allah itu, harus diikuti dengan sikap menolak pemberian raja yang tinggi hati. Daniel tidak menjual kemampuannya kepada raja yang tinggi hati itu. Semoga saja roh yang diberikan kepada Daniel hidup di antara kita, yaitu roh Kristus Yesus. Ketaatan kepada Allah adalah segala-galanya. Daripada memuaskan nafsu untuk sementara dengan barang-barang indah, kita memilih tetap taat. Selamat ulang tahun Elon Michelle, kiranya ditambahkan kepadamu iman untuk mempercayai Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena Engkau masih berkenan
dan memberikan kasih karunia kepada kami sekalian dengan memberikan firman-Mu. Mohon Roh Kudus memberikan kami kesanggupan untuk mengerti dan membawa firman itu dengan sadar dan sengaja dalam jiwa kami, sehingga kami akan mengalami perubahan-perubahan yang radikal oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan, karena Engkau makin memperlengkapi kami untuk memahami tentang kedaulatan Allah melalui Daniel pasal 5 ini. Ajarlah kami untuk terus-menerus menghormati-Mu, takut akan Engkau dengan segala sikap dan perbuatan kami yang tersembunyi ataupun yang nampak di depan sesama kami. Pada hari ini hamba menyerahkan Ellen Michelle yang berulang tahun. Kiranya Allah mengaruniakan iman untuk mempercayai-Mu dengan segenap hatinya dan menaati-Mu dengan kasih yang terdalam bersama-sama dengan saudaranya yaitu Evelyn Edita. Kami memohonkan kebaikan-kebaikan Allah bagi mereka berdua, demikian juga untuk kedua orang tuanya, sehingga keluarga ini dapat menjadi alat kebaikan Allah selama di dunia. Bangkitkan kesukaan akan Engkau dan hidup menyenangkan hati-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.